Dengan amalan ini, dalam waktu 30 menit, aku bisa dapat skor 415. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Trisha Triyono. Jadi teman-teman, sesuai thumbnail video ini, aku akan sharing pengalaman pribadiku kepada kalian mengenai amalan-amalan rutin yang aku lakukan atau yang aku kerjakan sehingga mengantarkan aku lulus CPNS tahun 2020 ya. Mudah-mudahan dengan amal yang sama juga dapat melancarkan hajat teman-teman yang ingin lulus CPNS tahun ini. Jadi, tonton terus videonya sampai habis ya. Nah, kalau kita ngomongin masalah amalan nih teman-teman, sudah tentu setiap orang memiliki amalan-amalan yang berbeda ya. Di sini aku tidak ada niatan untuk menggurui kalian, dan ini murni hanya sekedar sharing pengalaman pribadiku saja. Amalan ini menurutku sungguh sangat luar biasa sekali keajaibannya di tes CPNS ya teman-teman. Karena dengan amalan ini dalam waktu 30 menit aku sudah mendapatkan skor 415 dan hanya tersisa kurang lebih 10 soal yang belum terjawab. Dan uniknya lagi, aku menjawab soal itu seperti menjawab soal TTS ya teman-teman. Semua jawaban itu sudah ada di pikiranku. Subhanallah, begitulah kunci suksesku menaklukkan tes CPNS tahun 2020. Jadi gini teman-teman, pertama-tama sebelum kalian mengikuti tes CPNS, kalian harus merubah mindset terlebih dahulu ya, yaitu dengan memperbaiki niat. Nah, kalian niatkan mengikuti seleksi CPNS ini bukan untuk duniawi saja teman-teman, tetapi juga niatkan untuk akhirat. Sehingga berapapun nanti jumlah pesaing di formasi kalian yang kalian pilih, kalian tidak akan merasa gentar ataupun bimbang. Nah, yang kedua, perbaiki hubungan kalian dengan orang tua, yaitu dengan cara kalian bisa meminta doa restu atau meminta ridho kepada mereka dan meminta maaf apabila tidak sengaja pernah menyakiti hatinya dan sebisa mungkin untuk menyenangkan hati mereka ya. Karena ridho Allah itu ada di dalam ridho kedua orang tua kita. Nah, jika orang tua kalian telah meninggal dunia, kalian bisa juga meminta ridho dari suami ataupun istri bagi yang sudah berkeluarga, ataupun jika belum berkeluarga, kalian bisa meminta maaf kepada kakak dan abang-abang kalian ataupun adik-adik kalian. Amalan-amalan sunnah yang aku kerjakan ini, aku mulai dari bangun tidur sampai aku tidur lagi teman-teman. Yang pertama adalah aku awali dengan sholat tahajud. Nah, seperti yang kita tahu, sholat tahajud merupakan waktu yang terbaik untuk berkeluh kesah dan menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dikerjakan di waktu sepertiga malam terakhir menjelang waktu subuh, teman-teman. Amalan sunnah yang kedua adalah membaca sholawat 1000 kali setiap hari. Nah, biasanya aku sholat tahajud itu 1 jam sebelum sholat subuh ya teman-teman. Jadi setelah sholat tahajud masih ada sekitar waktu 30 menit lagi. Nah, ini aku manfaatin untuk berzikir dan membaca sholawat sebanyak 500 kali. Nah, 500 sisanya aku bagi menjadi 5 waktu, yaitu setiap sholat wajib aku membaca sholawat 100 kali. Jadi kalau kita jumlahkan setiap hari ada 1000 sholawat. Tapi kalau teman-teman bisa lebih dari 1000, itu lebih bagus ya teman-teman. Karena setiap kita sholawat 1 kali, Allah akan balas bersolawat kepada kita 3 kali. Nah, apalagi kalian bersolawat ketika hari Jumat teman-teman, itu padilahnya, keutamaannya sungguh sangat luar biasa sekali ya. Nah, kalian bisa cari tahu manfaat dan keutamaan sholawat itu dari Ustadz Habib Novel Alaidrus ya. Kalian bisa kunjungi channel YouTube-nya. Nanti link YouTube-nya aku akan sertakan di kolom deskripsi. Amalan yang ketiga adalah mengerjakan sholat sunnah rawatib, apalagi sholat qobliyah subuh. Nah, keutamaannya ini sungguh sangat luar biasa teman-teman. Karena seperti yang sama-sama kita tahu, sholat qobliyah subuh ini adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. Setelah sholat qobliyah subuh, biasanya aku langsung sholat subuh nih teman-teman. Nah, setelah selesai sholat subuh, aku biasanya membaca surah Al-Waqiah.
Nah, kalian bisa cari tahu sendiri ya teman-teman keutamaan membaca surah Al-Waqiah di waktu subuh. Karena kalau aku jelasin di sini satu persatu, durasi videonya akan sangat panjang teman-teman. Nah, setelah menjelang pagi hari, amalan sunnah yang biasa aku kerjakan itu adalah sholat sunnah duha teman-teman. Seperti yang kita tahu sama-sama, bahwasanya sholat duha itu merupakan sholat untuk memperlancar rezeki. Kalau bisa, kalian sholat jangan hanya 2 rakaat ya teman-teman. Kalian bisa sholat 4 rakaat, 6 rakaat, itu jauh lebih baik teman-teman. Nah, selanjutnya aku membiasakan diri untuk puasa sunnah Senin Kamis teman-teman. Dan setiap harinya untuk selalu memudahkan urusan orang lain. Karena jika kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan kita juga. Teruslah tebar kebaikan teman-teman dengan selalu berharap ridho darinya, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Jadi amalan selanjutnya adalah bersedekah. Ya, tidak harus mesti dengan uang ya teman-teman. Jadi kalau kalian punya buku ataupun e-book CPNS, kalian bisa share kepada teman-teman kalian atau kalian share ke grup sesama pejuang CPNS teman-teman. Seperti yang aku lakukan di tahun yang lalu. Karena aku belum bekerja, maka aku hanya memiliki e-book nih teman-teman. Maka aku share ke grup-grup CPNS sesama pejuang. Nah, mudah-mudahan dengan itu bisa memudahkan jalanku untuk lulus CPNS. Amalan selanjutnya yang terakhir adalah berdoa. Nah, berdoa di waktu yang mustajab ya teman-teman, seperti di waktu turunnya hujan, doa ketika waktu berbuka puasa, sebelum berbuka puasa, ataupun doa ketika sujud terakhir di setiap sholat teman-teman. Seperti yang aku ketahui, sujud ketika sholat merupakan waktu yang paling dekat dengan Yang Maha Kuasa. Maka jangan terburu-buru ketika sujud ya teman-teman. Mintalah apa hajat dan keinginan kalian sebanyak-banyaknya. Nah, bagi yang laki-laki, ada satu waktu yang mustajab lagi, yaitu ketika hari Jumat, waktu khatib duduk yang kedua kali. Nah, kalian bisa berdoa di situ teman-teman. Insya Allah doa-doa kalian akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi gini teman-teman, sebenarnya amalan ini aku kerjakan rutin setiap hari ketika aku menghadapi ujian SKB teman-teman. Dan waktu ujian SKD, aku belum memaksimalkan dalam mengerjakan amalan-amalan ini. Nah, perbedaannya sangat kontras sekali teman-teman. Karena ketika tes SKB, aku tidak mengalami kesulitan apapun. Sedangkan di ujian SKD, aku sangat kesulitan ketika menjawab soal walaupun dengan soal yang mudah sekalipun. Alhasil, sampai waktu ujian habis, ada sekitar 5 soal TIU yang belum terjawab. Aku sempat panik teman-teman. Alhamdulillah semua nilaiku melebihi passing grade. Dan syukur alhamdulillahnya lagi, aku masih masuk dalam ranking 2 di farmasiku teman-teman. Dan ranking 4 di sesi ujian SKD. Sehingga aku berhak maju ke seleksi SKB. Itulah amalan-amalan yang aku kerjakan selama ujian tes CPNS teman-teman. Bisa dibilang ini dengan ikhtiar langit. Nah, aku rangkum lagi di sini agar kalian tidak lupa ya. Jadi teman-teman, kunci suksesnya ada di dalam diri kalian sendiri. Pertama-tama sekali yang harus kalian lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Kemudian kalian harus memiliki nilai plus di mata Allah untuk merayunya, agar doa-doa kalian itu diijabah. Untuk merayu pasangan saja kita harus memiliki poin-poin plus kan teman-teman, apalagi untuk merayu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa kita merayu Allah? Yaitu dengan mengerjakan suatu ibadah-ibadah tambahan atau ibadah sunnah selain dari ibadah wajib sholat 5 waktu. Jadi kalau kalian hanya mengandalkan sholat 5 waktu saja dan berharap doa kalian diijabah untuk lulus CPNS, apa bedanya kalian dengan pesaing-pesaing kalian? Sudah tentu pesaing-pesaing kalian juga mengerjakan yang sama, bukan? Nah, cobalah untuk menjadi sesuatu yang lebih dari pesaing kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amalan ini berdasarkan ajaran agama Islam, dan aku yakin di agama lain juga pasti diajarkan hal-hal baik juga yang bisa kalian amalkan menurut kepercayaan masing-masing.
Oke teman-teman, segitu dulu untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke sosial media yang kalian punya. Oke, sampai ketemu di video aku selanjutnya. See you next video. Bye.